Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita menjawab pertanyaan dari saudara-saudara tenaga honorer yang ada di tanah air terkait dengan pengalihan status tenaga honorer menjadi pegawai outsourcing. Karena ada yang mengatakan bahwa honorer pusat atau honorer kementerian sudah ada yang disiapkan untuk mengisi tenaga outsourcing. Nah, untuk itu kita menyimak berita ini secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pemerintah daerah memilih tetap mempekerjakan honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN menjadi tenaga outsourcing untuk menghindari pemutusan hubungan kerja secara massal. Kebijakan ini diambil lantaran sampai sekarang peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara belum juga diterbitkan. Nah, di sisi lain, pemerintah pusat telah melarang para tenaga honorer itu untuk tetap bekerja karena di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memang telah diatur bahwa birokrasi pemerintahan hanya boleh diisi oleh dua jenis status kepegawaian, yakni PNS maupun P3K. Padahal sebenarnya instansi pusat dan daerah itu memang telah diminta untuk menuntaskan honorer sampai dengan bulan Desember 2024. Ketua Perkumpulan Honorer kategori 2 Indonesia, Tri Julianto, ya, ini dari Kalimantan Tengah, mengatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah ini akan menghindari PHK massal. BKD memilih tetap mempekerjakan honorernya meskipun tidak masuk ke dalam database BKN. Info sementara dari Kepala BKD Provinsi, honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN isunya akan dijadikan statusnya menjadi tenaga outsourcing. Nah, bagi honorer yang masuk ke dalam database BKN akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Tercatat untuk Kalimantan sendiri sebanyak 5.500 tenaga honorer yang sudah masuk ke dalam pendataan BKN tahun 2022. Jadi sebenarnya rekan-rekan sekalian, kemungkinan besar untuk rencana kedepannya adalah pemerintah akan memprioritaskan terlebih dahulu tenaga honorer yang telah masuk ke dalam database BKN. Nah, honorer yang masuk ke dalam database BKN ini kemungkinan besar akan diangkat menjadi dua opsi, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, yang jadi permasalahan adalah honorer yang belum masuk ke dalam database BKN, apakah akan diangkat menjadi P3K ataukah diberhentikan. Namun beberapa pemerintah daerah kemungkinan besar tetap akan mempekerjakan mereka dengan memberikan status outsourcing. Nah, mudah-mudahan saja hal ini bisa tidak terjadi, ada solusi yang lebih bijak dari pemerintah selanjutnya, ya ini dibawa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Demikian rekan-rekan informasi kali ini. Jika ada tanggapan dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.